Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah ala alihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Masih lanjut dari pembahasan sirah mukhtasar daripada sirah Ibnu Sayyidin Nas atau mukhtasar dari Uyunul Athar. Ya, level sirah yang paling dasar yang wajib diketahui itu sampai kita sudah menyelesaikan pada pertemuan lalu tentang penyebutan peristiwa penting mulai dari beliau diutus Rasulullah SAW sampai beliau hijrah, sampai beliau wafat. Masuk Madinah, beliau hari Senin, tinggal di Madinah 10 tahun. Ya, tahun pertama di bulan Sya'ban, tahun kedua di bulan Sya'ban turun perintah puasa. Dan sebelumnya di bulan Sya'ban juga turun perintah tahun kedua ya, tahun kedua hijrah, perintah untuk pemindahan kiblat, bahwa beliau jaga syaitan Masjidil Haram di bulan Sya'ban. Juga perintah puasa kutibakum syiyam, Sya'ban tahun kedua hijrah, sehingga tahun 2 hijrah itu baru mulai puasa. Rasulullah SAW tahun 2 hijrah. Sebelumnya ada mengatakan puasa Asyura itu wajib, sebagian mengatakan yang wajib itu puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian tahun kedua itu juga terjadi perang Badar. Sebelum ke penyebutan sifat Rasulullah ya, itu beberapa sinopsis sirah, ringkasan sirah di kota Madinah. Mulai beliau datang, mulai beliau hijrah ke Madinah. Ya, tahun-tahun pertama itu beliau cuma membangun Masjid Nabawi itu tahun pertama, sampai berapa bulan setelah itu. Di tahun pertama setelah hijrah membangun rumah beliau SAW, rumah istri beliau di samping masjid. Tahun kedua itu tadi itu terjadi pemindahan kiblat, perintah puasa. Di Ramadannya terjadi perang Badar tahun kedua itu. Badar Sughra di Sya'ban dan Badar Kubra di Ramadan, yang terkenal ya Badar Kubra. Badar Sughra itu cuma memata-matai kaum muslimin kepada orang musyrik Makkah. Kemudian tahun berikutnya terjadi Uhud tahun ketiga, karena pembalasan dari Badar oleh kafir Quraisy. Terus terjadi lagi Khandaq tahun keempat hijrah. Setelah tahun keempat praktis tidak ada peperangan dengan Quraisy lagi, karena terus disusul tahun ke-6 perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-5 diwajibkan haji dan umroh, atau ada yang mengatakan tahun ke-6 hijrah itu baru diwajibkan haji atau umroh. Langsung Rasulullah umroh ke Mekah, tapi terhadang di Hudaybiyah. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 itu. Ini saya ringkaskan karena di situ langsung wafatnya Rasulullah, dari hijrah itu langsung wafatnya Rasulullah. Nanti ini kita akan bahas lagi di episode sirah berikutnya nanti, yang lebih rinci di peristiwa penting di tahun-tahun hijrah. Tahun ke-6 itu jadi perjanjian Hudaybiyah. Rasul tidak boleh umroh tahun itu, tapi tahun depan. Maka tahun ke-7 beliau umrohul qadha, seolah-olah mengqadha umroh yang nggak jadi tahun ke-6 itu. Itu pun beliau cuma tinggal 3 hari di Mekah. Habis itu beliau balik lagi. Tahun ke-7 hijrah. Tahun ke-6 itu perjanjian Hudaybiyah itu diantara isinya gencatan senjata 10 tahun. Tahun ke-6, tapi belum sampai 10 tahun. Akhir tahun ke-8 hijrah terjadi pengkhianatan oleh, memang bukan kafir Quraisy yang berkhianat, tapi dia membantu sekutunya kafir Quraisy untuk merangi sekutunya Rasulullah. Itu yang kemudian memicu Fathu Makkah. Maka Rasul setelah itu Quraisy membantu Bani Bakar. Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Bani Bakar sekutunya Quraisy, Bani Khuza'ah sekutunya Kanjeng Nabi. Padahal dalam perjanjian Hudaybiyah tidak boleh saling menyerang satu sama lain, bicara senjata 10 tahun. Tapi mereka sendiri yang kemudian membatalkan perjanjian. Hanya Rasul mengumpulkan pasukan pada saat Ramadan terjadi Fathu Makkah.
Mendengar Rasul mengumpulkan pasukan, Abu Sufyan kalang kabut, pergi ke Madinah. Sama Rasul dari Toleh. Abu Sufyan. Soalnya belum masuk Islam waktu itu. Kemudian apa? Soalnya minta supaya dikasih gencatan. Kan sudah dibatalkan, itu berarti kan dia, karena dia sendiri yang menyerang duluan, berarti kan batal perjanjiannya. Kalau sudah batal berarti kan keamanannya sudah tidak. Apalagi melihat Rasulullah mengumpulkan para kabilah-kabilah sekitar Madinah, ketakutan dia. Abu Sufyan sebagai tokoh Mekah pergi ke Madinah cari suaka. Sama Rasul dari Toleh, karena dia yang membatalkan perjanjian. Udah pulang dengan tangan hampa, ya, pulang dengan tangan hampa Abu Sufyan, sampai terjadi Fatu Makkah itu. Tapi Rasul bijaksana, kalau mau beliau hancurkan, karena itu masih tanah haram, sampai bilang apa? Ketika itu pidato, di antara pidatonya di Mekah itu, bagaimana menurut kalian apa yang saya akan lakukan pada kalian? Kata Rasul untuk Fatu Makkah, apa yang bakal saya lakukan pada kalian? Pada Quraisy di Mekah. Mereka asalnya ketakutan, Rasul sudah dulunya di Mekah di aniaya dia. Tapi mereka melihat, mengatakan mereka kepada Rasul, Akhun Karim ibnu Akhin Karim. Engkau adalah saudara yang mulia, putra dari saudara yang mulia. Maka Rasul bersabda, idhabu fa antumut tulaqo. Pergilah kalian, kalian bebas. Kata Rasul. Setelah Fatu Makkah, disusul berapa peristiwa, Rasul menyerang Taif. Terjadi perang Hunain. Ada 3 peperangan paling tidak, tapi satu rangkaian. Hunain, Autos, Taif. Iya, daerah menuju Taif itu ada berapa kali serangan. Pertama diserang di Hunain. Kabilahnya namanya Hawazin, bantu juga. Terus di Hunain dipukul, lari ke kabilah Autos. Autos menyerang, dipukul sama Rasul, lari ke Taif. Orang-orang sisanya itu dikepung Taif. Makanya saya sudah jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa penghitungan peperangan itu kadang penghitungan peperangan itu kadang beda di satu kitab sirah, kadang kitab sirah yang lain. Karena ada yang menganggap perang Hunain itu satu perang, padahal itu ada 3 peristiwa. Ada yang menghitung 3, sehingga jumlah peperangannya tidak sama kadang di satu kitab sirah dengan sirah. Bukan berarti dikorupsi, tidak. Tapi itu mereka beda dalam menghitung peperangan itu. Ada yang dianggap satu peperangan, ada yang menganggap itu 3 atau 2 peperangan. Terjadi pengepungan Taif sampai 20 hari kurang lebih. 19 atau 20 hari di Taif. Kemudian tanpa peperangan berarti Taif dikuasai. Pulang Rasulullah dari Taif, umroh di Ji'rana, ngambil mikot di Ji'rana, umroh dari Ji'rana. Baru kemudian pulang ke Madinah, SAW. Pulang ke Madinah tahun ke-9, Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali disuruh haji untuk menyampaikan surah At-Taubah, membacakan surah At-Taubah. Di antara isi surah At-Taubah, nggak boleh lagi orang musyrik tinggal di tanah haram. Tahun 9. Beliau tidak ikut haji. Hikmahnya, Sayyidina Abu Bakar dan Ali membersihkan sisa-sisa amal jahiliyah dan yang ada di sekitar Ka'bah. Baru sudah bersih, Rasulullah tahun ke-10 haji wada. Sayyidina Abu Bakar dulu haji sama Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali yang dikasih tugas, Sayyidina Abu Bakar pemimpinnya haji karena dituakan. Sayyidina Ali yang tugas karena keluarga Rasul, tugas untuk menyampaikan sabda Rasul tentang perintah surat At-Taubah itu. Karena juru bicara. Maka tahun ke-10 baru haji wada. Pulang dari haji wada, SAW tinggal di Madinah. Dari haji wada ke wafat beliau cuma sekitar 80 hari. Tinggal di Madinah sampai akhir Safar. Akhir Safar sakit beliau SAW. 12 Rabiul Awal wafat SAW. Kemudian
Zikru ba'du sifatnya Rasulullah SAW menyebut sebagian sifat Rasulullah SAW. Kana roba'atan laisa bitawil wala bil qasir. Adalah Rasulullah itu roba'ah. Roba'ah itu keterangannya al-mutawassitul qamah, yang sedang perawakannya, roba'ah. Labil qasir, enggak juga terlalu pendek sehingga jelek. Laisa bitawil wala bil qasir, tidak juga terlalu tinggi sampai telolor enggak. Atau terlalu pendek, tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya, walaupun beliau itu robah, kalau beliau berjalan sama orang tinggi, beliau lebih tinggi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau duduk di majelis, bahunya lebih tinggi dari seluruh yang di majelis sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang itu kalau Papa berdiri mungkin lebih tinggi dari Rasul, tapi kalau di majelis bahu beliau sallallahu alaihi wasallam paling tinggi. Ba'idu ma bainal mankibain. Ada riwayat yang membaca bu'aida ma bainal mankibain, seperti di Tirmizi, di Syama'ilnya Tirmizi. Ba'ida ma bainal mankibain. Jauh antara dua pundak beliau itu jauh. Yani dadanya bidang SAW. Jauh. Tegap antara dua pundak beliau SAW. Abiyadul laun. Putih warna beliau, warna kulit beliau SAW. Musyroban atau musyarroban bihumrah, bercampur dengan merah, kemerahan. Ya belum, ada mata beliau itu putih, ada mata putih kemerahan, ada mata asmar, agak condong kecoklatan. Maka dikumpulkan riwayat itu, yang kemerahan atau kecoklatan itu adalah anggota badan yang biasa nampak pada matahari. Adapun yang putih, agak putih betul, itu adalah badan yang tertutup oleh pakaian. Badan beliau sosok tertutup oleh pakaian. Karena ada beberapa riwayat tentang warna kulit beliau. Azharul laun, ada riwayat begitu. Sebagaimana azharul laun, ada mengatakan abyadul laun, syarban bihun, ada mengatakan asmarul laun. Ya. Itu ada beberapa riwayat. Jadi kumpulkan beberapa riwayat itu seperti tadi. Yablughu sya'ruhu syahmata udhunih, mencapai apa rambut beliau SAW kepada syahmata udhunih, kepada daun telinga beliau SAW. Jadi dikatakan baina jummati wal wafrah, rambut beliau itu dalam riwayat yang lain antara jumma itu bagian bawah sejajar telinga, atau wafrah itu berarti terurai sampai ke pundak. Dikumpulkan dua riwayat itu, kalau beliau sosok lagi panjang itu tidak melebihi daripada pundak beliau sosok rambutnya. Tapi kalau beliau sedang setelah umroh, maka beliau pendekkan rambut itu, bahkan digondol oleh Rasulullah ketika umroh. Maka rambut beliau ketika itu paling itu ya, ketika belum panjang itu sampai sebatas telinga beliau SAW. Hasanahu sya'ruhu baina jummati wal wafrah. Indahnya rambut beliau SAW antara jummah dan wafrah. Sallallahu alaihi wasallam. Wahina syaba, ketika beliau beruban, lam yablughu syaibu fi ra'sihi, tidak mencapai uban itu dalam rambut beliau, walihiyatihi, dan jenggot beliau SAW, isyrina sya'ratan, tidak mencapai 20 helai. Tidak sampai 20 helai uban beliau SAW. Paling banyak uban beliau di jenggot. Di rambut hampir tidak. Ya. Masih Aisyah kalau tidak salah mengatakan, kau cipta, Anda sudah sepuh ya Rasul. Kata Rasulullah SAW, syayabati hudun wa khad. Yang membuat saya beruban ini adalah surat Hud dan surat yang semacamnya, yang maksudnya surat Hud itu di surat Hud itu kalau kita membaca kan tentang penghancuran kaum Ad, kaum Samud, tentang siksa azab Allah. Surat-surat itu yang membuat saya ini beruban, bukan mikiri utang seperti kita. Rasul membuat yang beliau pikir tentang beruban itu adalah yang sampai beliau beruban itu ya, tentang tafakur terhadap Quran, tentang kiamat, ayat-ayat tentang sampai situ. Sallallahu alaihi wasallam, makanya terlalu wajukal qamar lailatul badr, dan adalah bercahaya wajah beliau SAW
setiap rembulan pada malam purnama. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asa man balana bil bi'adi yajudu wa ala wilatil liqa'i ta'udu tusayidu ba'dal bu'di bil qurbi ghadatun muwarradatun haifal qawami kharudu wa yabrudu arrun bil fuadi wa lawatun la tatahna idulu'i wa qudu khalilayya dam'i fawqa qaddayya shahidun alayya biwajdi bil fuadi atidu Fakam rumtu anu fi awadhabiyatil ima falam astati wallai'atu syuhudu nuhulun wa uznun wa swirarun wa abratun wa sudun tawilun wal anamu rukudu falam yamqali bi katmihil ana matma'un wa in dhalamuni udhalun wa asudu muqasi syujunan aw yuqasuna ba'dha la dhaba alaihim bil qurubi wujudu Yaquluna ma sya'u fa hasbi wa hasbuhum ilahun azimun alimun wa syahidu alam tara anna dhurra ya sa'du massani wa qad jitu min fartid dhana'i abidu wa in kuntum minni wa rafikum musa'idun yu'inu fi masil khutubi yufidu fabadir wa sir anni wa khudh li risalatan ila man tawa bil qalbi wa huwa ba'idu tuballighu bi amratin wa madami'in وإنك ود صادق وأكيد وقل لحبيب القلب ذاك الذي أنا بحبي له بين الأنام سعيد أبيدك يا مولاي أدركه إنه وعيد فريد والزمان شديد وقد ذهبت أيامه وتنكرت عليه أمور واضطربنا أهود ولم يبق إلا ما يرجيه منكم فمن وجود يا كرام وعود ولم يبق إلا ما يرجيه منكم فمن وجود يا كرام وعود والحمد لله رب العالمين الأول الأكبر صلاة عليه وسلم وعلى بلاد يغفر الذنوب ويشفي الكروب برحمة الرحيم محبوب سنة شفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بركاته وصلاة الكساء سنة المفوض سنة حسن سنة شبيبي وهجر من قبل من درجة وبين من مهاجر من التصل وقيم قدام أحمد سمم الغزالي سمم الإمام النووي صلى الله عليه وسلم بين وقال صلى الله عليه وسلم بركاته الله بركاته مسراره وبركاته من بركاته مسرار الدين الدنيا وعليكم خاصة أمة المسلمين وأنتم خاصة أمة المسلمين جميعا عامة سبحان الله المدبر عليه من وأسس الصالح وتوشى من المغفرة وسلم جنة كل نية صالحة في خيرات الدنيا وخلقات من الموت في عافية ومن طيب في طاعة الله ورضا وسيها كاملة ظاهرة وباطنة والزكوى في رئيس البرية على من ونبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة